Sobat Batam Pos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Juanda. Saya Juanda. Sudah hampir sepekan ya Ju? Udah hampir 2 bulan ya kita dua tidak pekan, podcast. hampir 3 pekan lah kita 3 pekan tidak ya, oke. melaksanakan Lipsus. Nah kita kembali di podcast Batam Pos dan kali ini kita akan mengupas sedikit soal masalah ekosistem hutan bakau di Batam ya, dan seperti apa kondisi nanti. Kita sudah mengundang 3 narasumber kompeten di bidangnya. Baik, tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan dulu narasumber pertama kita Pak Kesuma Wijaya, Kasih Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPHL Unit 2 Batam Pak Ya, ya. betul. Bagian dari UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian ini yang tengah Andi Rif. Kawi. Ini mirip Andi Rif gitu. Ini Bang Hendrik Hermawan ya dari NGO Akar Bumi. Selamat siang. Baik, makasih Bang Hendrik sudah datang Bang. Yes. Dan satu lagi ini saya perkenalkan Bang Ipe gitu. Yes. Bang Ipe mungkin satu-satunya pemilik nama tersingkat di dunia gitu. Ya Bang Ipe. Ya, Bang Ipe ini Kabid Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ya Bang. Yap, siap. Baik. Nah, untuk tahap di sesi pertama ini kami akan mengupas sedikit tentang kondisi hutan mangrove kita di Kota Batam. Nah, saya yakin Bang Hendrik itu sudah punya data yang luar biasa ya. Kalau data yang kami kantongi itu kondisinya dari total data yang ada itu sekitar 25-30% udah kritis nih kayaknya gitu loh. Tapi mungkin fakta di lapangan jauh lebih kritis saya nampaknya nih. Bang Hendrik, kami kasih kesempatan pertama Bang. Silakan Bang. Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi Akar Bumi itu dalam waktu 3 tahun terakhir itu kami sudah melakukan aduan terhadap kerusakan lingkungan itu ada kurang lebih 27 kasus ya. Pasti berhubungan dengan Pak IB sebagian besar juga. Ya karena wilayah kasus. Ya. Dari 27 kasus itu hampir 60% adalah tentang pesisir. Baik itu tentang reklamasi ataupun kerusakan terumbu karang, kemudian ada beberapa hal yang mengenai di darat juga okupasi hutan ya. Tapi kita tahu bahwa di Batam kan memang 70% adalah pesisir ya Pak IB. Di Kepri 96%. Jadi ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari 10 pulau kecil itu sekarang rentan dengan penghilangan ya, tutupannya ya, baik itu yang ada di hutan maupun yang ada di luar kawasan hutan. Dan dalam waktu 1 tahun terakhir kita juga tahun 2022 itu 2022 itu kami ke DPR RI ya untuk Komisi 4 ya, khusus karena memang itu adalah Komisi 4 adalah mitra dari KLHK, BRGM juga ya yang memang KKP juga yang memang itu adalah kewenangannya di sana. Nah hasilnya adalah beberapa hal yang memang akhirnya kita bisa saksikan memang upaya-upaya Pak Ibe ya, penindakan-penindakan ada. Tapi intinya bahwa tinggi kerusakan di pesisir. Tinggi kerusakan di pesisir. Iya. Baik. Saya ke Bang Ipe nih kayaknya. Ini Batam pasti sangat tahu nih kondisi seperti apa mangrove di ini. Kalau data awal kami adalah sekitar 25-30% yang rusak dari total luasan yang ada. Tapi Bang Ipe pasti lebih lengkap nih datanya. Tapi mungkin juga mungkin Bang Ipe juga bisa menjelaskan seperti ini Bang. Kan disebutin 25% kritis. Kritis seperti ini kategorinya itu apakah benar-benar habis dibabat semuanya? Atau dia ada tapi cuma posisi 1 dan 2 aja di kawasan itu. Seperti apa gitu Bang? Mungkin dijelasin sedikit sudah habis Bang. direklamasi. Atau dia sudah direklamasi semua dijadikan perumahan gitu kan. Mungkin Bang. dari 3 kategori itu ya Bang, ada TWA, ada hutan lindung dan Mungkin ada bisa jelasin hutan sedikit produksi, Bang. mungkin Mungkin bisa. ke pembaca Bang. Silakan Bang Ipe. Baik, terima kasih nih. Khususan ini buat sahabat Batam Pos ini. Ya. Khususan deh. Khususan. Terima kasih nih. Ya, jadi pertama saya jelaskan dulu masalah mangrove secara umumnya di Kepri ini. Kepri ini yang paling luas tegakan mangrove itu berada di Kabupaten Lingga. Hampir 19.000 hektar. Ya, tapi Batam itu nomor 2 loh. Batam itu kurang lebih 18.000 hektar. 18.000 hektar. Di bawahnya baru Bintan. Nah, seterusnya lah. Saya hanya fokus di Batam ini. Di Batam. Di Batam ini 18.000 itu
kurang lebih hampir 13.000 itu adalah mangrove yang berada dalam kawasan hutan tadi. Kawasan hutan. Hampir 4.000 sampai 5.000 itu APL. APL. Di APL dia. Di APL. Dan kita sudah plot. Saya bicara di Batam, di luar Rembang, Galang, di luar Pulau Bulan, di luar Pulau Jeri, di Batam ini, ya. Intinya mangrove yang masih stay, yang APL ini, di luar lindung. Kalau lindung ini nanti teman-teman inilah konservasi lah yang bicara. Di luar lindung ada kurang lebih 800 sampai 900 hektar. Kurang lebih. Ada sekitar 2,5 sampai 3% lagi tinggal. 2,5, tapi itu yang memang APL. Ini kan teman-teman harus tahu ini, APL itu kan sesuatu yang boleh digarap. Boleh digarap, betul. Boleh digarap. Boleh nggak? Mangrove di APL dilakukan pemotongan boleh, tapi ada prosedurnya. Nanti Pak Kusuma jelasin deh prosedurnya. Ya memang dialokasikan. Contohnya teman-teman BP ini mengalokasikan satu lahan, tek di pesisir. Ternyata di situ ada mangrove, ada tegakan, boleh nggak dipotong? Ya boleh, tapi ada mekanismenya. Nanti teman-teman paling tidak teman-teman ini harus membayar dana reboisasi melalui PNBP yang dipayungi oleh teman-teman KLHK. Yang nggak boleh disentuh, yang nggak boleh dirusak pada saat ianya berada dalam kawasan. Itu tidak boleh. Kawasan hutan Tidak boleh sama sekali. Itu yang tadi saya sampaikan yang kita di Batam secara menyeluruh kurang lebih ada sekitar 13% atau kurang lebih 13.000 hektar. 13.000 hektar. Nah, yang 13.000 hektar yang menjadi pertanyaan tadi kurang lebih 20 sampai 30% kritis. Iya, saya bilang. Kritis. Nah, itu yang lebih parah dari itu di lapangan, Bang. Enggak, masih terkendali. Begini, kita kan setiap akhir tahun selalu berdiskusi dengan teman-teman KLHK dan BRGM. Karena kita akan memberi asupan mekanisme proses rehabilitasi seperti apa. Teman-teman semuanya, dari tahun 2021 sampai tahun 2022, rehabilitasi yang dilakukan oleh teman-teman BRGM melalui BPDAS sudah lebih dari 2.000 hektar. 2.000 hektar. Sudah lebih dari 2.000 hektar. Kita punya data semuanya. Dan mereka melakukannya secara konsisten. Dengan cara apa? Melibatkan teman-teman Pokmas. Jadi teman-teman masyarakat punya nilai ekonomi, lingkungan bisa diperbaiki. Dan prosesnya itu sangat konsisten. Mulai dari P0 sampai dengan P3 ya kalau nggak salah saya. Jadi dirawat paling tidak 3 tahun. Karena mangrove ini cerewet Bapak Ibu. Iya, betul. Cerewet. Nah itu yang intinya begini. Kita melihat Batam ini dengan laju pembangunan yang sangat luar biasa. Ya paling tidak. Ini kan teman-teman NGO, kemudian teman-teman di KPHL yang punya kewenangan di hutan lindung. Ini kan membantu semua, termasuk kami. Ini kan usaha kolektif bersama untuk menjaga itu semuanya. Tidak bisa sendiri, termasuk kelompok masyarakat, nelayan dan sebagainya. Ya, kita akui ada memang tindakan-tindakan tertentu yang berpotensi tadi. Yang tadi membuat yang 20 sampai 30% kritis. Mohon maaf ini. Kita masih menemukan arang bakau. Ya, kita mohon maaf, ini masih ada ini. Mohon maaf, masih ada kegiatan-kegiatan korporasi yang cenderung merusak hutan lindung. Mohon maaf, masih ada. Dan yang seperti ini kita akan menindak secara tegas. Dan gitu nggak ada toleransi. Karena hutan lindung ini, mohon maaf, Batam ini pulau kecil. Kalau kita hitung semua, kalau Pulau Batam di Batamnya kurang lebih 40.000 hektar, tapi kalau menyeluruh Batam itu daratnya kurang lebih 103.000 hektar. Ya, kalau kita nggak jaga ya jadi masalah besar untuk kita sekarang, anak kita dan cucu kita nanti. Kurang lebih itu. Ya, baik. Terima kasih Bang Ipe. Nanti kita akan tanya juga, benar nggak sudah ada yang ditindak nih kan? Oke. Tapi sebelum itu kita ke Bang Bang Kusuma ya, Bang. Iya, tadi Bang Ipe udah menyebutkan bahwa ada kawasan hutan juga yang sama sekali nggak boleh disentuh. Tapi faktanya tersentuh juga, sehingga kondisinya banyak yang kritis gitu. Bagaimana ini pengawasannya Bang? Begini, saya jelaskan secara agak rinci lah. Baik, silakan Bang. KPHL Unit 2 Batam itu adalah unit pelaksana tugas daerah dari Dinas LHK Provinsi Kepri yang memang dikhususkan di dalam pengelolaan kawasan hutan. Khusus di Batam ini karena fungsi lindungnya yang lebih tinggi, maka melekatlah di situ KPHL, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Apa yang dimaksud dengan hutan dan apa yang dimaksud dengan fungsi lindung? Fungsi lindung ini adalah fungsi utama yang memang tidak bisa diganggu. Kalau memang bisa
itu hanya pemanfaatan jasa lingkungan. Itu pun dengan regulasi yang sangat ketat sebenarnya. Masalah bakau kita berbicara ya, mangrove ya Pak Hendri ya. Kita paham bahwa Batam sebagai pulau kecil, wilayah pesisir, sebagian besar masyarakatnya di hinterland. Fungsi mangrove ini tidak akan pernah tergantikan dengan fungsi-fungsi lain. Tetapi kebutuhan, ketergantungan masyarakat dari dulu turun-temurun terhadap hutan mangrove itu juga tidak bisa kita nafikan. Ya. Ada yang sudah beranak pinak sehingga muncul konflik tenurial, muncullah kebijakan dari menteri tentang pemberian itu tadi perhutanan sosial dalam bentuk SKKTH khusus untuk mangrove. Tapi itu sebenarnya harus ditelaah, harus diberi kepada yang betul-betul tepat. Mereka yang udah tinggal berpuluh-puluh tahun di dalam kawasan hutan, ketika itikat mereka itu memang hanya sekedar mencukupi, hutan itu tidak akan rusak. Hutan itu akan tumbuh. Iya. Tetapi jika itu tidak diatur dalam regulasi yang kuat, pengawasan, penindakan, atau malah ke penuntutan, maka inilah yang terjadi. Mata-mata kawan-kawan di sinilah sebenarnya, itulah perpanjangan mata kami dengan mata kawan-kawan dari dinas. Seperti Pak Hendri. Kami kemampuan sangat terbatas, personal sangat terbatas. Akhirnya apa? Kami banyak menerima laporan. Dari laporan itulah kita telisik apakah dia layak untuk dinaikkan melalui kawan-kawan di Posgakom ya Pak Hendri ya. Iya, Ketika itu layak dilanjutkan, maka dilanjutkan ke penuntutan. Habislah tugas kita sampai di situ. Kita hanya menunggu putusan ya, hasil putusan. Kemudian masalah kritis yang ada di kawasan. Kita selalu berbicara bahwa ekosistem hutan mangrove kita kritis. Tapi harfiah kritis ini kita paham apa enggak? Kita berbicara masalah kritis dalam hal luasan, oke. Quantity. Tapi pernah enggak kita membicarakan kritis ini dalam bentuk kualitas? Ya. Kenapa? Makin lama degradasi kawasan hutan lindung mangrove kita itu, Pak Hendri, indeks keanekaragamannya makin lama makin rendah. Kenapa? Pemburu-pemburu yang mengambil secara tidak sah ini, mereka memilih jenis-jenis yang tertentu, yang memang secara komersial layak untuk diambil, didagangkan. Ya, betul. Itu PR kita bersama. Jadi Kemudian belum selesai, ya, sebentar ya, Pak ya. Saya- Apa yang membuat kritis? Sebenarnya banyak faktor. Erosi, ketika kawasan hutan lindung kita dari atas turun ke bawah ketika hujan, limpasan air, lindian air yang membawa lumpur itu akan nyangkut di akar-akar mangrove, ya. menutupi substrat sehingga fotosintesis itu tidak pernah berjalan dengan sempurna. Oke. Kemudian kebiasaan masyarakat yang hidup di pesisir itu, pendapat saya pribadi ya Pak Ipe ya Pak Hendri, ada yang belum teredukasi dengan baik. Kita lihat sampah plastik itu ikut mempengaruhi nilai kekritisan. Nyangkut semua juga. Nyangkut. Betul. Mereka membelit daun, membelit akar, sehingga secara fisiologis kemampuan mereka itu untuk beradaptasi seharusnya mudah menjadi berat. Jadi lebih sulit jadi. Menjadi lebih sulit. Pengantar dari saya itu. Baik. Ini menarik Bang. Menarik Kalau sekali nih, melihat ternyata. pernyataannya gitu. Dari ternyata kan kritisan itu ternyata tidak ada kritis, tapi kualitasnya mangrove pun gitu, patut dipertanyakan karena Betul. banyak mangrove yang lebih baik tiba-tiba diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu juga ada sampah-sampah yang mempengaruhi kualitas si mangrove itu sendiri. Tapi ada pertanyaan Pemotongan lahan yang juga membuat Iya. aliran air ke tapi kan ini mungkin pandangan berbeda dari akar bumi ini, Bang. Nah, karena akar bumi ini saya sering, Bang. Karena sering bersinggungan nih. Iya. Karena sering turun melihat langsung beberapa kali melaporkan 27 laporan ya, Bang ya. Ke KLHK.
Nah, bagaimana akar bumi melihat sendiri bahwa kritisan itu benarkah 25% atau lebih dari itu, lebih rasanya dari itu, atau juga kualitasnya pun juga benar-benar seperti kata Bang Wisnu Kusuma, benar-benar jauh dari kualitas idealnya gitu. Silakan Bang Hendrik. Baik. Jadi degradasi ataupun deforestasi yang menurunkan kemampuan ekosistem mangrove di dalam mendukung peradaban ataupun mungkin lingkungan. Itu kemarin kita dengan Ombudsman kita semua ya dari data dari KLHK juga bahwa sebenarnya kan 47% ya. 47% dari 50% hutan darat dan laut itu dikatakan kritis. Dan memang keadaannya adalah dalam masifnya penebangan mangrove itu yang salah satu yang membuat luasan itu sangat turun drastis. Dan kita wajib apresiasi ya kepada pemerintah dan bahkan juga dengan Komisi 4 ya yang telah membackup ya pemerintah di dalam upaya untuk menghentikan penebangan liar dengan karena di Kepri itu di Lingga, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun itu mengeluarkan izin untuk arang bako. Ya. Yang celakanya di Lingga itu untuk 60 tahun. Dan paling celaka lagi di Tanjung Balai Karimun bahkan tidak ada tahunnya. Tidak ada limit. Tidak ada limit. No limit. No limit. Bisa jadi kapan saja ngebahas. Sampai kapanpun. Ini yang sedang menjadi PR besar, bahkan Bupati Lingga dan Bupati Karimun kan dipanggil ya. Ini tidak hadir, belum hadir, mungkin bahkan nanti akan ada kunjungan ke bawah ya. Bahkan rencananya mau ngajak kejaksaan kan Pak. Kejaksaan Barreskrim ya karena ini mudah menyangkut karena bicara tentang ekosistem mangrove kan kita ini di Kepri di Batam ini kan memiliki namanya Adams Islands atau pulau-pulau kecil terluar. Ya. Nah, di saat pulau kecil terluar ini kemudian tutupan mangrove, kan saya tadi sampaikan di pembukaan bahwa mangrove adalah bagian integral dari pulau yang tidak bisa terpisahkan. Pulau kecil itu. Memang di situ tempatnya. Itu haknya dia, gitu ya. Ketika kita mencoba untuk masuk untuk mengambil hak itu ya memang akan ada gangguan ekosistem kalau yang disampaikan oleh Pak Suma. Jadi, kenapa ini bahkan sudah merupakan kebijakan geopolitik. Mangrove ini geopolitik karena ketika mangrove yang menutupin pulau kecil kemudian pulau kecilnya hilang, maka batas negara kita akan berkurang. Sama dengan kasus di Pulau Putri kemarin kita sempat discuss gitu ya. Pulau Putri itu 20 tahun yang lalu itu kurang lebih sekitar 8 hektar. Sekarang tinggal 2 hektar aja nggak ada. Itu kalau nggak dilakukan revitalisasi oleh BWS ya, PUPR, itu hilang Pulau Putri. Maka itu kan termasuk pulau terluar, kecil terluar. Ya, Pulau Putri termasuk. Akhirnya batas kita kan jadi kenongsa nanti 0 sampai 12 kilonya. Betul. Itu bicara mangrove bukan hanya bicara tentang bagaimana masyarakat Melayu yang ataupun masyarakat Kepri yang maritim ya. Dan ini bukan hanya menggerogoti ekosistem tapi juga menggerogoti perihidupan. Kehidupan. Ya, menggerogoti perihidupan karena memang bisa bayangkan kami melakukan konservasi kurang lebih sekitar 50 hektar sama 3 tahun seperti disampaikan Pak IP. P1, P0, P1, P2 itu kurang lebih sekitar 200.000 pohon kami tanam dalam 3 tahun. Dan alhamdulillah mungkin 70% Pak bisa tumbuh dan teman-teman bisa kita undang ke sana bagaimana akar bumi Indonesia bukan hanya mengedukasi ribuan murid, bukan hanya menanam puluhan hektar, ratusan ribu pohon, tapi juga advokasi yang tidak henti karena buat kita bahwa cara memperbaiki lingkungan ya hentikan kerusakan. Berarti ini bisa dibilang mangrove ini penting banget. Tapi kan masih gini Bang, masih banyak ya mungkin beberapa orang masih sudah tahu seberapa penting peranan mangrove. Tapi mungkin saya meminta sedikit pertanyaan ke abang-abang semua. Mungkin bisa menjelaskan apa sih pentingnya mangrove ini bagi lingkungan, bagi lingkungan Batam saja dan seluruh dunia ini. Kan tadi abang bicara geopolitik, pasti ada peranan pentingnya. Pasti masih banyak nih masyarakat kita nih yang belum tahu nih seberapa penting mangrove ini untuk kita, untuk masa depan dan keberlanjutan. Tapi jawabannya setelah yang satu. Baik, dari 4 Point Hotel Jodoh kita lanjutkan diskusi di sesi kedua. Nah, tadi Bang Kusuma udah menjelaskan ya, bicara mangrove tuh
tidak hanya soal kuantitas, tapi juga bisa bicara Soal kualitas. kualitas juga, Bang. Tadi sudah disebutkan ada aliran lumpur yang juga mempengaruhi, kemudian Sampah-sampah juga kebiasaan masyarakat membuang sampah juga ini mempengaruhi kualitas gitu loh. Jadi saya jadi teringat dengan kondisi existing mangrove yang ada sekarang, tentu kan yang masih kategori lebat sisa berapa sih ini yang sedang atau mungkin sudah gundul sama sekali gitu Bang. Mungkin kalau data yang kami dapat dari peta mangrove nasional itu yang sedang tuh masih ada 42 hektar, yang jarang itu udah 411 hektar. Kemudian yang lebat lebih banyak sih 6.979 hektar. Tapi Abang selaku ini lebih tahu lah kondisinya seperti apa gitu loh. Silakan Bang Kusuma. Ya begini. Ya Pak Ipe ya, Pak Henry ya. Saya coba jelaskan. Kementerian Kehutanan biasanya menilai kualitas dan kuantitas berdasarkan peta citra. Sementara kita berpegang pada satu, bahwa semua yang diciptakan oleh Yang Kuasa itu pasti ada nilai guna dan manfaat. Baik. Hanya kemampuan kita mengolah rasa pikir yang belum sampai ke arah situ. Ya. Pasti ada guna. Apakan lagi ini mangrove yang memang didesain dari bentuk daun, tipe percabangan, perakaran, tempat tinggalnya malah memang tidak akan pernah bisa tergantikan. Apa yang hebat desain sipil? Turap tidak akan pernah bisa menggantikan fungsi mangrove dalam hal menahan abrasi, menahan gelombang, kemudian sebagai trap bagi lumpur dari atas. Satu. Kita berbicara masalah kualitas. Kualitas ini dalam dunia kehutanan itu biasanya yang dilihat ada beberapa parameter. Oke. Ya. Pertama, itu diameter tegakan pohon. Yang kedua, kontinuitas tajuk. Kontinuitas tajuk. Oke. Yang ketiga, indeks keanekaragaman jenis. Yang keempat, baru itu bonus ekstra. Mampu tidak ekosistem hutan mangrove itu menjadi pendukung bagi sanggaan kehidupan liar lainnya. Iya, di lingkungannya mangrove. Seandainya pohonnya besar, tajuknya bagus, keanekaragamannya tinggi, tetapi tidak ada satu ekor burung, tidak ada satu pun kepiting di situ, tidak ada satu pun gastropod atau moluska. Iya. Ada apa dengan ini? Kan gitu. Iya, di situ nilai kualitasnya nampak. Iya. Jadi jika kita berbicara kualitas, kita tidak bisa melepaskan dari ini. Hutan sebagai sistem penyangga kehidupan itu mutlak. Iya. Jadi bagi hutan yang bagus, dia akan memiliki apa yang disebut struktur pohon. Kalau dalam mangrove diameter 10 ke atas. 10 ke atas. Baru disebut pohon primer gitu. Dalam satu lanskap ekosistem mangrove yang bagus, minimal kalau untuk Batam, dia itu ada 18 sampai 23 spesies penyusun. Spesies. Iya, zonasi mulai dari depan sampai ke belakang. Baru sisanya fungsi hutan itu sebagai ada nggak burung pelatuk di situ, ada tidak siput. Iya. Artinya apa? Hutan itu udah didesain menjadi rahmat bagi alam yang lain, bagi kehidupan yang lain. Itu dari saya. Iya. Berarti jika itu tidak ada, Pak, Dalam maknanya ini. Jika Ini bicara iya. misalnya dari sebuah hutan. burung pelatuk tidak ada, moluskanya tidak ada, itu bisa dibilang seperti apa? Secara kualitas sudah Hutannya cacat. Hutannya cacat. Cacat. Artinya apa? Satu hamparan yang luas yang didominasi oleh pepohonan yang terdapat simbiosis abiotik dan biotik itu tidak terjadi. Iya. Betul. Nah, Bang, Jadi hakikat hutan itu hilang. dari Hakikat itu dari hutan itu hilang. existing yang ada di Batam, dari kategori yang Abang jelaskan tadi, sudah seperti apa kondisinya? Bisa kita pilah-pilah. Di Batam, Pulau Utama, ada beberapa lokasi yang lumayan mulai tumbuh.
istilah kita udah muncul pemuliharaan. Karena sifat hutan ini mereka bisa pemulihan sendiri. Ya. Ketika campur tangan kita dirasakan udah cukup sampai di sini, udah kita biarkan dia berkembang. Semacam kawan-kawan akar bumi di Piayu kemarin ya. P0, P1, P2. P0 ditanam, jenisnya ini. Dalam rantik jarak tanam ini kali ini. Ya. Jumlah hektarnya sekian. Di akhir tahun dilakukan penilaian berapa persen yang hidup. Tahun 1, tahun 2, tahun ketiga, indikator-indikator yang menjadi penentu kualitas ini kan pelan-pelan akan increase. Mulai nampak. Nampak naik. Ini harus jadi parameter yang bisa menyatakan bahwa pemeliharaan yang terjadi pada ekosistem mangrove yang di Piayu itu sudah berjalan. Suatu saat campur tangan kita tak perlu lagi, ya udah jangan. Artinya apa? Kita hanya datang situ memantau mana yang sudah dijadikan pohon induk, bibit itulah yang harus jatuh ke lokasi dia. Tidak kita masukkan biji dari lain untuk aklimatisasi. Ya. Otomatis dari Iya. situ ya. Ya, ya. Baik. Dalam banget. Tapi bicara Piayu nanti kita singgung sedikit. Ada aksi korporasi di situ yang luar biasa. Gitu. Abang dari akar bumi Kasih tahu itu siapa. melakukan pemuliharaan dari ya. Pemuliharaan. Tapi sosial ada aksi korporasi. Nah, bicara aksi korporasi saya kembali ke Bang Ipe nih. Mbak Ipe udah tahu nih. Kalau kita lihat kan, oke lah. Kalau aksi dapur arang masyarakat memotong, kalau sekarang udah beralih ke skala industri itu jauh memang lebih merusak. Apalagi kalau diakumulasikan ya bang. Tapi korporasi dalam waktu singkat bisa menghancurkan. Jauh lebih merusak dibandingkan. Iya betul. Jauh lebih Karena merusak langsung ditanam, juga, gitu. langsung ditimbun. timbun dan hilanglah barang itu, Pak. Nah, tadi Bang Hendrik udah nyebut ada 27 laporan. Nah, kemudian ada berapa yang sudah di korporasi yang sudah mungkin dilakukan penindakan gitu loh dari teman-teman ya. Silakan, Bang. Terima kasih. Pemirsa ini Agak berat, Pak. kawan-kawan Patapos nggak berat sih. Saya sedikit ini Sampaikan aja, Pak. sebelum menyampaikan korporasi, Ya. saya ingin menyampaikan kualitas bagi kami orang lingkungan ini. Yes. Yes, ini kan ada tegakan mangrove yang saya sampaikan tadi 18%. 18%. Ya, 18%. Kemudian Pak Kusuma tadi dengan segala sanubarinya menyampaikan yang membuat kita agak merinding dulu. Merinding. Iya, udah Tapi bicara begini, hakikat mangrove. Kalau kami lingkungan ini, yes, hijau ya. Tegakan hijau itu sangat penting. Iya, Kami akhirnya harus menghitung itu. Iya. Namanya indeks tutupan lahan. Itu menjadi salah satu indikator utama dalam kami menentukan indeks kualitas lingkungan hidup Kota Batam. Ya, itu nggak bisa ini. Kemudian, jauh lebih penting dari itu, ternyata semua tegakan hijau, ya terestrial, kah dia hutan basah, kah dia yang kurang lebih kalau kita gabung hampir 50.000 hektar di Batam ini, inilah menjadi tulang punggung untuk supply udara kita hari ini semuanya. Iya. Itu penting. Di tengah hiruk Oh pikuk iya, industri ya, Bang dengan ya. pembangunan yang begitu laju di Batam. Iya, betul. Kita harus berterima kasih nih kepada kawan-kawan kita yang diam saja, yang namanya populasi hijau tadi. Mereka yang ngatur semuanya. Akhirnya ekosistem ini mereka yang mengendalikan semuanya dengan laju pembangunan yang luar biasa. Tapi saya sampaikan sedikit data. Indeks kualitas udara kita Batam 10 tahun yang lalu itu sampai angka 94. 94. Saat ini, Bang? Saat ini 84. Alhamdulillah. Oke, ini kan ada sesuatu yang perlu kita pikirin bersama. Dalam rentang 10 tahun ada 10 poin. 10 poin. Walaupun rentangnya masih dalam kondisi baik, tapi ini kan warning. Iya, betul. Warning. Betul. Dan tidak boleh mengembalikan itu kan, Bang? Dalam 1, 2, 3 hari mana bisa. Udara punya hubungan erat dengan yang hijau-hijau Yang tadi. hijau-hijau ya. Iya, betul. Nah, ini yang harus dijaga kualitas. Saya bilang ini bukan hanya menyangkut kritis, ini kan bukan hanya menyangkut hutan basah. Iya. Ya, barangkali hutan terestrial atau hutan kering sama kondisinya. Iya. Dan dianya punya kepentingan yang sama untuk kita semuanya, kebutuhan oksigen. Ingat, satu pohon besar itu bisa menghasilkan kurang lebih 1,2 kilogram. Yang bisa menghidupkan kita berdua loh. Iya, betul. Hati-hati, satu pohon besar. Satu pohon besar ya, Bang? Satu pohon besar. Ya, bisa menghidupkan kita berdua.
Ingat, satu pohon besar bisa menyerap karbon 2 kilo per batang per tahun. Nah, itu yang harus hati-hati. Mana itu yang harus ini. Ini kan kita bicara masalah perubahan iklim. Terus-menerus kita bicara. Tapi kita bingung. Kita tidak tahu harus bikin apa. Iya. Mohon maaf, teman-teman termasuk di luar, pernah nggak kita menghitung jejak karbon kita masing-masing? Saya yakin nggak pernah. Kalau saya sering menghitung. Akhirnya kita berpikir, setelah saya Pak, sudah hitung semua per tahun, saya menghasilkan kurang lebih 10 ton karbon. 10 ton karbon. Ya. Satu orang. Satu orang kalikan dengan jumlah sekian gitu. Ya, Itu dengan sudah dengan handphone, Sudah semuanya. kendaraan. Bisa Bapak makan daging beku dibawa dari Australia. Ya. Karbon lagi. Karbon semua tuh. Semua. Bapak naik pesawat mengeluarkan emisi karbon lagi. Itu Bawa ancaman. mobil karbon lagi. Pada akhirnya saya mendefinisikan diri saya itu punya kewajiban untuk menyelamatkan alam ini, bumi ini. Iya. Saya harus punya yang hijau, yang usianya sudah mapan, yang bisa dianggap menyerap karbon. Ya saya harus paling tidak saya harus menanam 15 batang yang tumbuh besar. 15 batang. Kewajiban saya. Paling tidak itu dulu. Ini bicara kualitas loh. Iya. Oke? Supaya balance tadi ya Bang ya. Iya, ini kan kita bicarakan bla 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 bla, tapi bingung melakukan. Iya, betul. Makanya saya sering berdiskusi dengan Pak Gusuma ini. Beliau ini saya bilang hantunya konservasi. Konservatif. Beliau ini hantunya konservasi. Tapi kalau pemerintah memang suggestion bahwa KLHK menyarankan satu orang menanam 25 pohon seumur hidup. Lulus SD 5, lulus SMP 5, lulus SMA 5, kemudian kuliah 5 dan menikah 5. Bahkan di Tanjung Pinang kan BPDAS juga bikin program orang perpanjang paspor dia nanam pohon. Sebenarnya itu bisa bekerja untuk membantu pemerintah untuk pemulihan tadi itu tadi. Ini tindakan-tindakan kecil tapi sangat bermanfaat. Paling tidak gitu ya. ulang tahun anak-anak kita ya. Ya. Yes. Ulang tahunnya jangan di 8 tahun loh. Ya 8 pohon deh. 8 pohon, Ya, iya, tandanya. iya, iya. Berarti ulang tahunnya lebih bermakna. Betul. Bermakna untuk keberlanjutan. Untuk alam, untuk kita semuanya. Kalau satu orang menghasilkan 30 karbon, 30 kilo karbon tadi, kemudian harus menanam minimal 15 Ton. Kalau kesadaran 30 ton. Kesadaran itu terus dibangun luar biasa juga. Luar biasa. Bisa yang 10% dari yang terdegradasi saya bisa tertarik di lah menyampaikan pendapat para ahli-ahli perubahan iklim. Ya. Andai saja seluruh penduduk dunia ini menanam satu orang 10 pohon, ya, untuk mengembalikan 1 derajat aja butuh ruang alam ini butuh 100 tahun untuk mereka free-nya. 1 derajat. Untuk Satu menurunkan derajat, untuk menurun satu menurunkan derajat. 1 derajat aja. Kita Tapi sekarang untuk sudah naik 1,2 derajat. Tapi untuk menghancurkan segitu bisa dalam waktu yang singkat ya, Bang. Oke, kita balik ke yang tadi, Bang. Iya, oke, korporasi. Jadi gini, Iya. Mas Hendri ini sangat luar biasa. Saya bilang itu Mas Hendri itu mata dan telinga kami. Selain itu masih ada. Iya. Dan tentu saja ada beberapa kasus yang memang kita progresif. Termasuk ini yang kemarin bersama akhirnya kan pada saat penindakan ini di ekosistem mangrove ini kan kita perlu melibatkan teman-teman Gakup KLHK. Iya. Karena kewenangan. Dari 2001 cukup banyak lah kita melakukan dari teman-teman yang di kemarin sudah tidak usah saya sebutkan nama perusahaan ada 3 sudah ingkrah. Titiknya aja boleh, Bang. Di Nongsa ada 1 di Kabil 2, sekarang termasuk yang di sono yang Belian? baru ini bukan di Belian yang di apa namanya Tembesi itu. Tembesi Iya, itu sama Pidik. Bareng-bareng ini kalau sudah diskusi kita berebut bareng-bareng teman-teman KLHK. Iya. Terutama dalam konteks full bucket, saling memberi masukan dan keterangan, dan pada akhirnya kita kelar, dan mana yang harus kita naik, mana yang tidak. Seperti itu, selalu seperti itu. Saya berpikir kalau penegakan hukum lingkungan di Kota Batam itu paling progresif di Indonesia. Paling progresif. Saya tidak melihat di daerah lain seprogresif Batam ini. Kenapa? Pertama, feedingnya dari teman-teman ini sangat progresif mereka. Teman-teman NGO itu luar biasa. Ya. Dan mereka itu bukan hanya mengadu tapi mereka kawal. Itu yang menjadi sesuatu pemacu bagi kami semuanya. Tim harus bekerja prosedural dan harus progresif sesuai dengan koridor hukum. Dan tidak gampang ya, Bang, mengawal apalagi dari P0, P1, P2. Oh iya. Bahkan kalau di Pak ya, Ini sebentar. Seperti Penegakan merawat hukum bayi nih, sebenarnya kan? penegakan hukum Iya, dalam aturan lingkungan ya itu kan usaha terakhir. Pasti dari awal perencanaan. Penegakan hukum itu yang keenam. Setelah pengawasan baru penegakan hukum. Prosesnya. Sebelum itu ada pengendalian. Disitulah kegiatan pembinaan yang perlu kita lakoni terhadap teman-teman yang diduga melanggar tadi. Nah, pada saat ada toleransi yang tidak boleh kita berikan.
kami di Batam ini selalu punya kebijakan pada saat, mohon maaf ini, intervensi di hutan lindung itu memang nggak ada ampun. Nggak ada ampun, Nggak Bang. ada ampun, harus diteruskan ke penegakan hukum. Karena kita sudah mengingatkan, Batam pulau kecil Pak, daya dukung, daya tampung sangat terbatas. Iya, iya. Resikonya tinggi sekali. Pada saat teman-teman mengintervensi, mohon maaf, waduk air minum itu nggak ada ampun itu. Itu kan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Banyak, betul, Bang. Tapi tadi Bang Ipe bilang penindakan kita itu sangat progresif dan luar biasa dibandingkan dengan daerah lainnya. Tapi kan ada pertanyaan saya Bang, sering kita selama pendidikan itu ada intervensi nggak Bang? Ya di mana-mana selalu ada. Tapi kan ya gitu. Tapi boleh lah Bang sampaikan apa intervensi. Mungkin Kalau ini akhirnya kan kita kan memberi pemahaman. Ini kan ini loh, kita bicara lingkungan ini saya sampaikan Pak Kusuma juga. Hijau, lingkungan itu kebutuhan kita semua, bukan kebutuhan individu. Baik. Oke, mohon maaf. kita terus sosialisasikan juga ke mereka. Sampean, mohon maaf di rumah menggunakan air boros, ya. Bukan berpikir saya bayar, bukan. Tapi ingat, air yang kita gunakan, lihat sebelah sono. Jangan-jangan ada saudara kita yang sumber airnya terbatas loh. Berpikirnya gitu. Betul. Ya, jangan berpikirnya sudah gitu kita. Jadi berpikir idealisme dengan lingkungan tuh harus. Kalau enggak, ya sudah. Tersadarkan nggak mereka itu Bang? Yang intervensi itu? Ya tersadarkan. Relatif tersadarkan. Mohon maaf. Relatif. Tersadarkan. Ya. Apalagi ini kan bareng teman-teman KLHK kita yang penegakan ini. Baik. Inilah timnya itu cukup kuat lah. Mohon maaf ini ya, banyak sekali loh. Kalau kita bicara pesisir ini, saya pikir dalam 3 tahun saja kerusakan terumbu karang ada sekitar 4 kapal yang sudah kita klaim. Dalam konteks pencemaran di pesisir kita yang diduga illegal dumping sudah ada sekarang 2-3 kapal. Cukup banyak lah. Baik Bang, nanti kita lanjut setelah rehat sejenak ya. Oke. Ya, masih bersama saya Juanda di podcast liputan khusus Batam Post di Hotel 4 Point Jodoh. Nah, tadi bincang-bincang soal penindakan, Batam itu termasuk yang sangat progresif dalam penindakan. Nah, katanya Bang Kusuma punya cerita katanya penebangan pohon ya Bang, sampai di penjara gitu Bang. Gimana ceritanya itu Bang? Ya begini, itu saksinya di belakang itu ada kawan kita dari Polhut Pak Budi, itu ikut juga menjadi saksi. Kita mendapat laporan dari kawan-kawan yang mengelola daerah tangkapan air. Dapat laporan ketika melakukan patroli, chief security mereka menangkap basah 2 orang yang sedang menebang dan mengangkut. Akhirnya laporan masuk ke kita. Malamnya kita titip ke kawan-kawan yang di Polres, terus diproses. Ketika kita diminta untuk melakukan kalau dalam kehutanan ini lacak bala, sertifikasi lacak bala. Kita melihat tunggul-tunggul yang ditebang, kita hitung diameter, kita cocokkan identifikasi jenisnya apa, masuk dalam kawasan hutan apa enggak. Kemudian kita kembali ke tempat penyitaan barang bukti, kita cocokkan ternyata iya. Dan hasil dari itu tidak ada satupun yang masuk dalam kategori pohon. Tapi tetap vegetasi yang tumbuh dalam daerah tangkapan air. Untuk efek jera, ya memang semacam itulah. Dengan berat hati, akhirnya kawan-kawan di pengadilan memutuskan semacam itu. Kita hanya menggiring sampai ke situ. Ini yang melibatkan salah satu pegawai institusi juga itu bukan Pak? Bukan, ya? yang ini bukan. Iya. Jadi dalam penegakan hukum memang kita ini hanya menggiring di awal. Posisi kita ketika kita ada kita giring, ketika kita tidak ada informasi mungkin dapat di kawan-kawan lingkungan hidup, dapat kawan-kawan di penggiat NGO atau semacam apa yang rasa aware-nya itu kuat, kita himbaulah, kita doronglah advokasi masalah lingkungan hutan supaya apa? Supaya lingkup hidup kita di Batam ini sehat.
itu Pak. Apalagi industri kita terus berkembang Iya. ya, Bang. Iya. Ngeri ini. Baik, saya kembali ke Bang Ipe tadi. Soal penegakan hukum tadi sudah ada juga korporasi. Ada nggak yang korporasi itu sampai ke proses hukum juga, Bang? Atau sudah sampai vonis gitu loh dari beberapa Dari laporan? 2001 tuh udah ingkrah loh Pak, rata-rata tuh di atas 6 tahun loh. Atas 6 Karena tahun. undang-undang lingkungan itu kerusakan berat sekali. Oh iya. Bidang hutan Pasal lindung. 98 yang kita pakai itu 10 tahun dan 10 miliar itu. 10 tahun 10 miliar. Itu yang bikin keder orang itu. Tapi CPMB. ya itu jalan terakhir iya saya sampaikan, tapi itu memberi efek jerah yang efektif. Efektif, Bang. Luar biasa ya Bang. Oh ya, akhirnya kan pada saat kita ya kalau saya bilang tuh debatnya di pengadilan akhirnya ya akhirnya kan seorang hakim memutuskan vonisnya dan membuat kita semua tahu diri jadinya. Kalau saya yang 8 tahun tuh yang salah satu pengerusakan di dekat SMA 3 itu bukan, Oh Bang? yes. Iya. CPMB. Ya, sampai dibawa ke KLHK turun bawa ke Jakarta gitu. Iya. Ya. Wah, ini Tahu aja. berat rupanya kan. Tahu aja ini. Berat. Dapat kapling kali ya. Enggak dapat. Kalau yang disampaikan Pak Kusuma tadi paling mudah pembuktiannya secara Paling material. mudah ya, Bang, ya? Mudah sekali. Pada saat berada di kawasan, ya iseng saja motong 45 batang sudah selesai. Sudah cukup barang bukti. Sudah cukup bagi seorang ahli mengatakan dia merusak. Iya. Tapi kalau korporasi agak berat nih. Kalau apalagi dapat izin gimana tuh, Bang? Korporasi yang dapat izin tidak mungkin, Pak. Tadi disampaikan kecuali konsepnya tadi izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan. Tapi ada aturan mainnya. Iya. Ya, mereka tidak boleh buka Kalau- lebih dari 10%. Kalau saya potong sedikit, Bang. Kalau TWA misalnya, berapa persen yang boleh dipakai? 10%. Itu kan diatur. Namanya izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang sampai Pak ini tadi. Betul. Kalau betul-betul hutan lindung, no. Sama. Dia konsepnya begini sama. Pak, begini saya potong Pak Ipe ya. Ya. Dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ya. kita mengenal dua sistem kawasan. Satu kawasan konservasi. Konservasi ya. Kawasan konservasi di sini TWA salah satunya. Sama hutan buru ya. Nah, Hutan buru ya. hutan buru. Kemudian satu lagi yang berbasis kawasan, itulah kawasan hutan lindung, Ya. hutan produksi terbatas. Ya. Dua-duanya milik negara. Yang satu langsung dikelola oleh kementerian, yang satu sifatnya konkuren ke Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, dalam hal ini provinsi KPH gubernur Gubernur. melimpahkan ke kita. Semua aturan tentang kawasan hutan negara tidak boleh beraktivitas apalagi dalam kawasan hutan lindung, kecuali ada hal-hal yang dibenarkan. Misal punya izin untuk pemanfaatan jasa lingkungan, Oke. punya izin khusus untuk melakukan studi, penelitian. hanya sekedar camping, tapi camping yang punya nilai apa, yang berbasis pada pemanfaatan jasa lingkungan, Iya. wisata, itu bisa. Tapi yang namanya mengatasnamakan izin menebang kayu, Kementerian Kehutanan tidak pernah mengeluarkan izin menebang kayu dalam kawasan. Jadi kalau ada perusahaan itu menebang kayu, Ilegal. tak pernah ada. Sudah pasti ilegal. Sudah pasti ilegal. Jadi ingat kasus-kasus besar ini, cuma nggak enak di sini bicara di sini. Jangan Bang. Bahaya. Bahaya. Ada yang membuka terus kemudian membuka jalan terus jalannya ada kayu ya kan, kayunya sudah kemana? Berarti kan jelas itu Bang. Pernyataan Iya, dari iya, Pak iya. semua jelas. Tidak ada izin penerbangan dan jika ada itu ilegal. Nah, Bang Ipe tadi yang boleh bayar PNBP yang disebutkan Bapak tadi ya? Bukan, itu yang di APL. Di APL Di aja. APL, area penggunaan lain. APL area. Itu yang menjadi kewenangan penggunaan, kami ya. dan sebagian kewenangan Iya, teman-teman iya, provinsi. Tapi itu bisa nggak dikonversi yang TWA misalnya atau hutan apa namanya tadi kawasan tadi bisa nggak dikonversi kalau misalnya pembangunan ini menuntut nih kawasan ini harus kayaknya bagus untuk pengembangan ini. Begini, Diturunkan statusnya gitu kan? iya, dalam basis kawasan ya, untuk menurunkan stratifikasi bahasa kita ya, Ya. kawasan konservasi atau kawasan hutan lindung langsung menjadi APL itu hal yang berat. Berat ya, Bang. Logika kita, kawasan konservasi itu nilai yang paling penting Paling mahal. dalam basis kawasan. Kedua baru dia kehutanan. Kalau kita anggap mereka punya nilai A+3,
bagaimana mungkin orang yang punya rekor nilai A+3 serta-merta bisa jatuh ke drop D atau E? Iya. Logika berpikir kita aja lah. Mungkin bisa dirusak dulu dia biar turun dia. Gimana Itu. itu yang terjadi gitu. Dirusak dulu. Oh ini turun nih gridnya ini gitu. Mudah-mudahan orang Indonesia tidak punya adab Seperti etika itu. semacam itu. Ya kadang-kadang Jadi Mas bilang dirusak, jadi ingat hutan buruh di Empanggala. itu 20 tahun itu menunggunya. Nah, itu 20 tahun proses untuk hancur itu ya. Itu 20 tahun menunggunya biar turun dia itu ya Bang ya. Turun grade jadi. Sebenarnya banyak hal nih yang kita ini, tapi agak Tapi ada yang kayaknya agak Bang sensitif jadi. Bang Hendrik kayaknya punya informasi nih. Bang, dalam Januari Februari ini temuan-temuan kita dari akar bumi apa aja nih Bang? Yang mungkin yang cukup signifikan Bang. Yang terakhir Januari itu kami turun di sebuah pulau di Nguang, itu ada merupakan zona kawasan konservasi perairan ya. Zona kawasan. Ya, itu masih di dalam pencadangan sih ya, pencadangan gubernur tahun 2019 ya. Itu bisa dicek ya. Dan kemudian ada aktivitas ada yang bilang itu cut and fill, ada yang bilang itu adalah reklamasi, hanya itu kan masuk ke dalam kawasan sepadan pantai ya. Iya. Kami tetap bilang seperti itu. Dan kedua adalah semalam kami cek di Duria, di Dam Temesi, itu terjadi pembakaran ya hutan untuk dirubah menjadi pertanian. Tapi pada intinya begini, bahwa penegakan hukum yang lemah itu menyebabkan tingginya angka kerusakan. Ya. Kenapa penegakan hukum lemah? Karena dananya, salah satu dananya tidak ada. Ya. Ya, bagaimana Mas perjuangan kita semua untuk mendorong agar pos Kepri Gakum ada di sini? Ini perjuangan kita semuanya. Ya, Dan 3 tahun lalu ada, maka mulai diinventarisasi dan tidak lanjutin. Nah, kami sendiri juga mendesak kepada provinsi. Provinsi itu bagaimana mereka bisa bekerja, Mas? Kalau kemudian dana untuk pengawasannya itu mungkin cuma 50 juta setahun. Ya, Itu nonsen gitu ya. Habis untuk bensin aja Iya, kayaknya itu kan menurut kita ada upaya sistematis. Sampai bulan Maret ya. Sementara mau ke Pulau 1 bensinnya aja udah berapa kan? Itu kan kita ngelihat bahwa gitu. Senyum bener. jadi ini ada upaya sistematis pemerintah, dalam hal ini legislator juga terlibat dong. Iya, Karena ada rancang APBD bagaimana disusun. Iya. Kok nggak masuk akal ini? Ya untuk mengurusin kerusakan di Kepri punya dana 50 juta. 50 juta. Itu nonsen gitu loh. Kita mau harapan apa kerja mereka? Iya. Mereka Perlu juga dong didorong advokasi anggaran untuk pengawasan itu sendiri ya, gitu. mestinya memang seperti itu, dan kami terus mendorong ya, tingkatnya langsung kami mudah-mudahan mereka dapat ceperan dari, kalau nggak salah Gakum itu dananya tahun ini 490 Gede sekali. miliar. Kenapa Gakum mendapatkan tambahan dana? Karena Pak, ini tanya Pak IP, kami advokasi beliau yang terima duit orang-orang ini. Loh, ini ya Bu, Pahlawan-pahlawan mereka terima lingkungan ini. duit, mereka dapat PNBP, ya, mereka Iya, dapat iya, sanksi iya. administrasi, terus kami dapat apa? Iya. Kami nggak butuh terima. Wah, tawaran seperti itu banyak, banyak sekali. Apalagi kalau korporasi ya Mas. Korporasi banyak sekali. Mau berapa ikat? Iya. Iya. Mau berapa lama lah gitu ya. Berarti tawaran banyak. Kami berharap Bang Ipe bahwa ketawa nih juga karena pasti godaannya besar juga ya Bang ya, kalau korporasi itu kan. ya kami berharap ada peningkatan dana untuk pengawasan, karena itu akan berbanding lurus dengan upaya atau terciptanya lingkungan hidup yang lebih baik. Betul. Seperti itu. Begitu Bang. Kasihan beliau-beliau ini kasihan. Begitu ya Bang semua. Loh, kadang-kadang mereka harus naik seminar, Bagus cuma bisa dia. gantian mobil ya kan, seminar itu basah-basah gitu. Karena dia ditunjang. Kesejahteraan dia ditunjang, jumlahnya tidak dicukupin, sumber daya juga tidak dicukupin. Makanya kemarin kami komplain, Gakum Kepri udah ada, kantornya bagus, tapi sumber daya belum, ditambah lagi sekarang Pak, udah ditambah. Oke. 50 juta untuk berapa bulan kira-kira itu Bang? 1 tahun. Kalau di Batam 50 juta Oh, gimana? beliau yang jawab lah, beliau yang jawab. Oke semua mungkin Pak. Ya, siapa saya kan tahu coba ke Batam dulu. Ya, para Nanti pengambil ke Kepri kebijakan nanti, mendengar gitu. kan. Kalau Batam itu kalau 50 juta itu untuk 3 kasus selesai. 3 kasus Oh, itu. 3 kasus. Tiga kasus. Verifikasi aja itu. Iya, berarti sebulan 1 kasus, berarti 3 bulan sudah 3 selesai. bulan Maret selesai. Kalau dijawab. Nah, saya sebenarnya terpaksa pakai uang sendiri. Loh, nanti kalau Sering nggak? dikasih ada sponsor bingung nanti. Bang Kesuma, sering nggak pakai dana pribadi untuk melakukan hal pengawasan? Satu sisi mendesak nih kalau nunggu Kadang-kadang kan ya menunggu Tahun kemarin sampai sekarang hampir tiap hari lah. hampir Betul itu. Iya. Kadang mereka nangkap buaya. Terus siapa ngasih makan buaya, Pak? Ini harus ada tisu ini. Di Pinang itu kan begitu kali ya. Iya. Di Pinang teman-teman nangkap buaya. Terus
buaya dikonservasi dulu. Konservasi, iya, Mau betul. dipindahkan, tapi siapa yang kasih makan buaya? Berarti seperti ini Bang, dari Bang Kusuma ini diminta untuk mengawasi tapi tidak diberikan dana untuk pengawasan dan yang cukup. layak gitu ya. Jadi seperti itu ya Pak? Beginilah. Ini agak berat Agak saja. berat. Lagi menghaluskan kata lagi. Harus ngelus dada dulu. Mencoba mencari kata yang bijak ini. Yang Ada bijak kopi ini. dulu. Begini ya. Semua orang menganggap bahwa forest crime itu, kejahatan kriminal di bidang lingkungan dan hutan itu adalah kejadian-kejadian luar biasa. Extraordinary. Iya. Ya, extraordinary. Sehingga perlulah dibentuk semacam itu tadi. Posgakum yang sekarang ini ada. Posgakum itu satuan dari Kementerian Kehutanan. Mereka dengan kita akan melakukan kolaborasi karena KPHL ini backupnya kan di tingkat tapak. Iya. Bagaimana mungkin kita akan membackup orang sementara untuk kita tidak terbackup? Kita mau, kalau bahasa kampanye, Membantu orang yang pernah kita nggak bisa bahasa pernah ini kampanye, Iya. kita akan memberi kekuatan kepada orang, memberi bantuan fisik, sarana, penjagaan, sementara diri kita masih terabaikan. Aduh, berat Itu nih, satu Bang. hal yang berat. Cukup sampai di situ aja. Tak jauh-jauh. Bisa bayangkan yang Tapi ternyata Hanya di situ ya bisa kita. Padahal objeknya sangat penting. Iya. Kawasan hutan. ya. Betul. ternyata kompleks ya Bang. Untuk pengawasan, penindakan itu kompleks banget. Ternyata penindakan itu butuh juga supporting dalam bentuk dana. Dan ternyata dananya pun ternyata terbatas. Ini ya benar, kompleknya itu bukan hanya itulah, termasuk objeknya yang sangat luas. Iya, betul. Luas Apalagi sekali. kepulauan ya, Bang. Bayangin sebatam yang tadi yang kurang 103.000 tadi hektar harus kita perhatikan terus. Dari satu pulau ke pulau lain itu 50 juta itu rasanya sudah habis untuk pengawasan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau ada laporan ke Pulau Bulan, beliau ini mana bisa ke sana? Kan harus nyebrang. Ongkosnya berapa nanti? Iya. Ini memang menyedihkan. Makanya dalam podcast ini saya pikir bahwa kita harus membantu beliau-beliau ini. Ya paling nggak bisa nyampe nanti ke pemerintah bahwa anggaran untuk kehutanan DLHK khususnya pengawasan itu mesti dikasih ekstra besar. Jadi ini ya orientasi sebenarnya green budgeting. nanti. Iyalah sesuai lah masa gitu kan. Jangan green budgetingnya nggak dananya doang, tapi untuk pengawasannya tidak ada. Iya. Karena semua makian kan ke tempat beliau ini makiannya kita kan. iya. Selalu. Berarti semua endingnya itu di tempat beliau ini. Ya semua. beliau lah perwakilan dari Paling DLHK. besar loh kewenangan KPHL ini di luar konservasi. Iya. Ini bagian mereka, bayangin nggak? Wilayah kerja kita itu sekarang ini lebih kurang hampir 32.000 hektar. 32.000. Sisanya si 12.000 baru ke sono. Di seluruh Batam. Batam. Berapa tim? 32.000 hektar. 32 hektar timnya kalau bahasanya ada 6 orang. Itu 2 orang lagi diklat di stupa. Tinggallah ini. 4 orang. 32 Semalam ribu ada hektar dibagi 4 berapa? 32.000. 32.000. Itu kalau Satu hanya orang untuk berapa basis hektar, kawasan. 6 orang, 4 lagi diklat, sisa 4. Aduh, Memang berat ya Pak. menyedihkan juga. Ya bukan berat lagi itu nggak masuk akal saya Nggak pikir. masuk akal. Gitu bahasanya bukan berat tapi tidak masuk akal. Tapi mudah-mudahan para pengambil kebijakan bisa memperhatikan ini. Polonnya ada berapa? Polonnya satu polon 10.000 ya? Iya. 10.000 hektar satu polon. Cuman itu tadi. Pengawasan 10 ribu. Polhut ini Satu bukan polisi. hanya- Waduh. Bukan hanya difungsikan khusus untuk itu. Iya. Ada pekerjaan-pekerjaan lain karena kekurangan personal. Oh, iya. Misalnya mereka diperbantukan untuk pengawasan di perhutanan sosial. Ya. Bang Kusuma tadi Di saya coba peredaran kayu. mengkali-kali Bang, 50 juta dibagi 32.000 hektar. Berarti 1 hektar itu 1.500. Saya masalah itu tak begitu. Makanya 1.500 Bang gitu Bang. Kecil sekali Bang, itu 1 hektar Tak kita begitu mengawasin pandai saya 1.500 Bang. Untuk makan siang aja nggak cukup ya. Nggak cukup Bang. Itu menyebabkan kontribusi yang buruk buat lingkungan. Itu harus disadari betul. Betul. Ya. Apalagi penjahat kehutanan ini makin cerdas juga ya, Bang ya. Iya, duitnya banyak. Duitnya banyak. Ya. Tapi mudah-mudahan Bang Kusuma tetap menjaga hutan kita dan tidak Tapi, tergoda. Amin, tapi insya negara ini sudah bagus loh. Sekarang kan kinerja dalam pengelolaan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kan sudah dipantau dalam bentuk indeks respon lingkungan hidup. Iya. Ya, teman-teman provinsi termasuk melapor platform budgetnya berapa sih? Itu di-report dan itu dinilai oleh teman-teman KLHK.
Dia diekspos loh itu. Itu harus ditingkatkan tapi Bang. Iya, ini kan dalam 2 tahun terakhir. Ini kan sesuatu yang baik. Ini yang seperti ini biarlah kita berpikir berkali-kali ya. Saya bilang green policy, green budgeting itu konsepnya harus ada. Budgeting dari daerah gimana? Bisa nggak disupport juga dari misalnya kalau ya, Kota Batam lah. Kalau Kota Batam gini lah, budgeting itu dibolehkan selagi itu menjadi kewenangan Kota Batam. Kalau tidak menjadi kewenangan tidak dibenarkan. Bisa ya, Bang, ya? Tidak bisa. Tidak boleh. Ininya beda ya. Beda. Harus tidak. Oke, Bang. Ternyata tadi bincang-bincang seru banget. Aduh, sebenarnya masih banyak ya Ju ya. Dan ada hal-hal yang nggak bisa kita ini agak sensitif gitu. Jadi mohon maaf lah nggak bisa kita. Bang Hendrik bilang sampai masuk jurang kita bukan tepi tapi masuk jurang kita kalau bicara lebih jauh lagi soal. Tapi kita berharap pejuang-pejuang lingkungan ini tetap semangat karena tidak hanya dalam godaan tapi dananya minim. Waduh. Dari keselamatan juga yang jelas. Keselamatan juga. Ancaman pastinya. Tentu karena penindakan ini adalah apalagi korporasi-korporasi pasti kepentingannya besar. Korporasi besar ya. Gitu. Apabila dilakukan penindakan tentu mereka akan merasa ini kerugian bagi mereka. Ya. Pasti kan ancaman-ancaman pasti akan ada. Apalagi kalau terlanjur reklamasi kan berat juga kan. Lanjut sudah investasi besar. Gimana? Oke deh Bang, itu aja. Tapi sebelum kita rehat sejenak, nanti kita akan ada edukasi lebih penting lagi buat masyarakat sebelum kita tutup. Oke. Untuk itu kami kembali setelah yang satu ini. Ternyata masalah lingkungan mangrove ini sangat kompleks. Tidak hanya soal bagaimana ketegasan, ternyata juga pendanaan. Tapi kan penting bagi kita semua bagi bersama bagaimana sih betapa pentingnya mangrove itu. Dan kita peran kita masing-masing. Peran masing-masing. Setiap warga Batam punya peran masing-masing dalam menjaga mangrove untuk keberlanjutan dan hutan gitu. Hutan. Nah, ini siapa dulu kita nih? Bang Kusuma deh. Bang, yang merasakan banget bagaimana pahit getirnya gitu loh. Mungkin menjaga hutan ini gitu. Seberapa penting sih Bang mangrove itu bagi kehidupan kita dan keberlanjutan khususnya Batam ini Bang. Yang digempur dengan industri yang luar biasa gitu. Satu clue, hutan mangrove itu tidak akan pernah tergantikan oleh ekosistem yang lain. Hutan mangrove tidak akan tergantikan. Tidak akan pernah tergantikan. Bang Hendrik. Tadi saya sampaikan bahwa mangrove dan pulau itu bagian tidak terpisahkan sebagaimana dengan pesisir dan nelayan dan ataupun air dan ikan. Batam adalah pulau kecil. Kita harus menciptakan daya dukung lingkungan dan daya dukung kehidupan untuk generasi masa depan. Makanya mangrove sangat penting. Ada 3 fungsi. Satu ekologi, kemudian fungsi ekonomi dan fungsi sosial serta fungsi geopolitik di dalam pandangan kita dalam melihat mangrove. Ya kalau yang tadi disampaikan sama teman-teman bahwa ekologi ya dia bisa menahan abrasi, dia bisa menahan intrusi air laut ke darat, dia memecah gelombang, dia menjadi tempat berkembang biak biota laut, dia bisa memecahkan angin. Ada banyak fungsinya, dia juga bisa menyerap karbon lebih tinggi daripada pohon lain, dia bisa berjus oksigen lebih tinggi daripada pohon lain. Itu poin-poin ya di mana ekologi membutuhkan itu. Nah, fungsi ekonomi adalah di Piayu itu kita bisa mencari udang itu nelayan-nelayan perginya ke sana 1 jam 2 jam itu bisa 1 kilo. Jadi ada ekonomi di situ. Dan kemudian dari segi sosial ya kalau kita budaya ya kalau kita di darat mungkin punya motor, dia punya sampan, jadi lahirlah budaya pesisir gitu ya. Dia bilang geopolitik bahwa ayo ini bukan hanya sebatas kehidupan manusianya tapi juga mengenai kehidupan kita sebagai satu kesatuan negara. Ya, batas wilayah Bang ya. Betul. Bang Ipe. Ya, silakan Bang. Saya berandai-andai ini. Yes. Andailah tidak ada engkau wahi mangrove ini yang kurang lebih 18% tadi. Iya. Barangkali banyak pesisir kita sudah abrasi. Barangkali. Saya juga berandai-andai yang 18% tadi kemampuan menyerap oksigennya 4 kali lipat dari hutan terestrial. Barangkali kita
tidak menikmati rasa yang sejuk sekarang ini di Batam. Barangkali ini tanggung jawab kita menjaga. Ternyata pulau kecil ini sangat rentan. Kata kuncinya hijau harus dijaga, terutama ekosistem mangrove. Karena bukan hanya kita butuh hijau, pulau kecil, mohon maaf, dengan kondisi perairan kita yang kadang musim utara cukup kencang berombak. Tapi teman-teman mangrove inilah menjaga kita dari abrasi semuanya. Saya berharap kita semualah, mangrove itu sumber kehidupan kita di Batam. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Kita rasanya sulit dengan kota industri yang begitu maju dan begitu laju dalam pembangunan masih memperoleh kualitas udara yang baik tanpa mereka. Kita berterima kasih sama mangrove. Kita jaga mereka semuanya. Terima kasih, mangrove. Iya. Aduh, sebenarnya menarik sekali diskusi ini ya, Ju. Banyak hal yang perlu kita bahas. Banyak hal-hal baru, Bang. Iya, banyak hal baru. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga hutan, baik yang di darat maupun terlebih lagi di wilayah pesisir gitu loh. Satu pohon yang kita tebang hari ini mungkin yang tingginya 2-3 meter tidak akan bisa ditanam langsung dipompa seperti itu juga. Tidak akan bisa seperti itu. Maka mari kita menyadari bahwa keberadaan hutan itu sangat penting. Nah, demikian dulu perbincangan kami di edisi podcast Batam Pos kali ini, membahas soal masalah lingkungan hidup, terutama peran hutan dan mangrove. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Untuk itu, cerdas memilih informasi tetap di Batam Pos. Terima kasih.